وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي سد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baru belajar, baru datang ya. Farhan. Masih menjelaskan masalah tentang gambaran-gambaran atau permasalahan-permasalahan di mana wali hakim, di mana hakim menjadi wali nikah bagi seorang perempuan. Yang ketujuh daripada yang 20, daripada ke-20 gambaran walinya adalah hakim. Yang ketujuh adalah tawarihi bimakna ikhtifaihi. Tawari, sembunyi, lari. Bersembunyinya wali. Bersembunyinya wali. Kullama tuliba minhu aqdun nikah. Setiap dimintai. Talaba minhu aqdun nikah. Setiap dimintai untuk akad nikah. Untuk akad nikah. Dia ngomong walinya nih, seorang bapak. Ketika si gadis atau si perempuan meminta untuk menjadi wali di dalam akad nikahnya, bapaknya ngomong yo. Tapi pas giliran akad nikah, dia belagi. Tak kati. Nah ini kakek walinya jadi wali hakim. Tapi mintanya tuh sekali atau 2 kali. Kalau 3 kali minta, oke, itu lain lagi. Abdul ya. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 ta'azzuzuhu. Ta'azzuz. Ta'azzuzuhu ay al-wali. Apa ta'azzuz ini? Maknanya bila? Bimakna annahu kullama tuliba minhu al-aqdu wa'adahum bil hudur wa lam yusarrih bil 'adl. Ta'azzuz yaitu ketika seorang wali diminta untuk akad nikah, dia menjanjikan akan hadir. Dia menjanjikan akan hadir dalam akad nikah tersebut. Tapi sebenarnya dia tidak galak. Walam yusarrih bil 'adl. Tapi tidak ada terus terang dalam menolak. Sebenarnya dia tidak menolak, cuman bohongi. Apa tu kalau di buku terjemahannya apa ta'azzuz? Yang nomor apa enggak bawa? Itu apa? Ta'azzuz namanya. Allah alam bahasa Indonesianya apa itu? Ta'azzuz itu ketika seorang wali itu dimintai untuk menjadi wali nikah, dia menjanjikan untuk hadir. Tapi ketika akad nikah, dia tidak hadir. Dia tidak galak. Dia tidak ada senang. Dia tidak kepengen hadir. Cuman dia menjanjikan untuk hadir. Nah ini apa namanya? Ta'azzuz. Kalau tadi tawari, setiap minta
diminta untuk akad nikah, dia berlari. Kalau ini tidak dihadapinya, kemudian ini sudah kemarin ya saya? Sudah belum? Belum. Nah, ini di apa? Kalau yang ke-8 dihadapinya si gadis tadi atau si perempuan itu, kemudian dijanjikannya akan hadir, cuman ketika akad nikahnya dia tidak ada hadir. Cuman ini untuk yang ke-7 sama 8, wala budda min subuti kullin min at-tawari wa ta'azzuz indal hakim. Tapi tidak ada langsung menjadi wali hakim. Apa hakim itu langsung menjadi wali tak? Harus ada bukti dulu. Setelah ada bukti baru boleh dia menjadi wali nikah si perempuan tersebut. Ada bukti, ada saksinya. Kemudian yang ke-9, nikahuhu ay idza arada al-wali ay yankihaha linafsihi ka ibn am laisa hunaka man huwa aqrab minhu. Kemudian seorang hakim menjadi wali nikah di permasalahan kalau seandainya ada seseorang laki-laki yang ingin menikahi sepupunya perempuan. Ada apa nomor 8? Wali hakim. Gimana Pak dia kayak? Nah, itu apa namanya itu? Seseorang ingin menikahi sepupunya. Laki-laki ini ingin menikahi sepupunya yang perempuan. Nah, sepupunya yang perempuan ini bapaknya sudah meninggal, kakeknya meninggal juga, atau dak katik walinya, atau dak ada memenuhi syarat walinya. Kemudian dulunya dak katik, semata wayang. Kemudian mamangnya dak katik juga. Nah, turunlah siapa? Ke sepupunya. Sepupunya tinggal sikap. Dia itulah yang nak ngawin nih. Nah, jadi dia yang akad. Nah, siapa yang ngomongkan? Saya nikahkan engkau dengan. Nah, siapa yang ngomongnya dan siapa yang nerimanya? Kan dia bakal nerimanya. Nah, ini kalau kejadian macam ini, siapa yang menjadi wali nikahnya? Wali nikahnya adalah hakim. Ini wali nikahnya adalah hakim, bukan wali nikah. Kalau sepupunya cuma dia tu lah siko. Kalau ada sepupu yang lain, baca pakai sepupu yang lain. Kalau ini tak kata. Laisa hunaka, tak ada di sana man huwa akrab minhu, orang yang lebih dekat darinya. Wali akrab dari dia tak kata. Bapa tak kata, kakek tak kata wali akrab. Saudara tak kata dulu atau sekandung ataupun sebapa tak kata juga. Mamangnya tak kata juga. Sepupunya tak kata kecuali dia tu lah cuman. Wala man yusawihi fid darajah. Tak ada juga yang sama. Sepupu yang lain tak kata juga. Fa innahu yaqbalun nikah wa yuzawwijuhul hakim. Kalau macam ini, siapa yang menerima ijab kabulnya? Dia dewe. Walinya siapa? Hakim. Bukan dia jadi wali, dia juga nerima. Saya nikahkan diriku dengan sepupu saya sebagai walinya saya dah. Kemudian saya terima nikahnya. Tak bisa dia itu. Dia yang ijab, dia yang kabul, tak kata. Tak ada macam itu. Bagi ada permasalahan, dia yang ijab, dia yang kabul tu ada bagi permasalahannya. Nah, ini kalau seandainya ada seseorang ingin menikahi sepupunya. Sementara sepupunya tadi dak kata wali yang lebih dekat daripada sepupunya itulah yang ingin menikahinya. Maka dia jadi wali, dia juga kalau wong lain yang ngawinnya, maka dia jadi wali. Ada wong lain, siapa misalnya kawannya atau kakak kelasnya yang ingin menikahi, yang bukan siapa-siapa dalam keluarga, siapa walinya? Sepupunya walinya. Ini sepupunya yang ingin menikahinya. Maka yang jadi walinya adalah hakim. Ada arti lain ini. Arti pilihan lain. Yang ke-10, wallahu ta'ala alam bis-shawab.
قال أبو شجاع رحمه الله نفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين. Paling minimal seseorang perempuan haid itu ketika berumur 9 tahun. Paling kecil. Paling kecil seorang perempuan ada kemungkinan dia haid pada umur 9 tahun. Aqallu zamanin tahidul mar'ah, paling kecilnya masa yang dimana di masa tersebut seorang perempuan mengalami haid yaitu ketika berumur 9 tahun. Wa aqallul hamli, jadi kalau seandainya umur 8 tahun keluar darah itu bukan haid. Itu bukan haid. 8 tahun pas bukan haid. 7 tahun bukan haid. 7 tahun setengah bukan haid. 8 tahun setengah bukan haid. Itu bukan haid. Kalau keluar darah. Paling tidaklah umur 9 tahun. 9 tahun menurut bulan Hijriyah. Bukan menurut bulan Masehi. Tapi menurut Hijriyah. Wa aqallul hamli, paling sedikitnya masa hamil 6 ashhurin, 6 bulan. Paling sedikitnya masa hamil itu 6 bulan. Kalau seandainya seorang hamil kemudian 6 bulan lahir yang uji kita prematur, itu bisa kemungkinan diterima. Oh ya nih. Berapa bulan? 7 bulan lahir. Jadi wong jadi. So jadi. Kalau seandainya 4 bulan jadi wong, tak mungkin. Tak mungkin. Paling tidaklah 6 bulan baru jadi wong. 5 bulan lah jadi wong, tak mungkin. Paling sedikit masa hamil itu 6 bulan. Kalaupun seandainya divonis oleh dokter 5 bulan, tahu-tahu lahir jadi anak, itu ada kemungkinan bisa dipastikan bukan 5 bulan tapi 6 bulan. Paling sedikit masa hamil itu 6 bulan. Wa aksaruhu, dan paling lamanya 4 sinin, 4 tahun. Paling lamanya. Wah, ngandungnya 4 tahun, tua di perut. Nah. Ini terjadi sama Imam Malik atau Imam Syafi'i. Ada yang katakan Imam Malik, ada yang katakan Imam Syafi'i. Lama di perutnya. Nah. Hamilnya bareng, lahirnya setelah 3 tahun, hampir 3 tahun lebih dikit. Baru lahir nih. Kawan itu yang bareng-bareng hamil itu lah sudah berjalan, lah sudah berlarian. Dia baru lahir. 4 tahun. Hamilnya 4 tahun. Wa ghalibuhu 9 ashhur. Seringnya hamil itu 9 bulan. Seringnya itu 9 bulan. Tapi ini kita tidak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan. Hatta dokter juga tidak bisa memastikan bahwa ini sudah 5 bulan, ini sudah 3 bulan. Tidak bisa memastikan. Hanya mengira-ngira. Hanya mengira-ngira. Tidak bisa memastikan. Karena tidak tahu kita ketika berhubungan badan dari misal bulan Agustus. Yang tanggal berapa yang jadi anak ini? Yang tanggal 1 apa tanggal 2 atau berhubungan yang tanggal 3 atau berhubungan yang tanggal 4 atau yang kelima atau yang ke-6 atau 7 atau ke-8, tidak tahu. Tidak tahu, hanya menduga banyak. Buktinya apa? Buktinya kalau kita kalau kita ngantar
Antara orang yang hamil, istri kita misal, antara pasti ditanya oleh dokter itu atau bidan itu, kapan terakhir haidnya? Kapan terakhir haidnya? Dia tidak bisa memastikan. Makanya dia bertanya, oh kalau haidnya terakhir ini berarti terjadinya hamil itu setelah berhubungan setelah haid itulah. Itulah tanggal itulah. Pasti berkisaran dengan tanggal yang itulah. Walaupun pakai USG, pakai USG juga masih tidak bisa memastikan. USG itu cuman memastikan ukuran badan baik. Oh, panjang dari kaki ke kepala ini, semua ini berarti umurnya sekian. Oh, lebarnya dari sini ke sini berarti umurnya sekian. Tidak mesti tapi bisa be uang itu tinggi, bisa be pendek, bisa be uang itu gemuk, bisa be kurus. Tidak bisa memastikannya. Makanya tidak bisa dipastikan. Jadi kalau seandainya misalnya ada bertentangan dengan kejadian apa yang dalam kitab itu, bertentangan atau apa yang disampaikan oleh Nabi SAW atau apa yang disampaikan oleh Al-Quran bertentangan dengan ilmu kedokterannya, kedokteran itu cuma menduga. Yang pasti itu dari Nabi SAW, yang pasti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cuma menduga-duga. Tidak bisa. Sesuatu dugaan tidak bisa mengalahkan suatu kepastian. Justru yang kepastian itu mengalahkan yang duga-dugaan. Ini hati-hati kadang-kadang kita dibenturkan. Sehingga kita menganggap hadis tersebut akhirnya hadis yang dhaif. Padahal hadis itu hadis sahih. Akhirnya kita menganggap bahwa Al-Quran ini bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Nabi ini, tidak dengan penelitian yang pasti. Nah, itu jangan sampai argumen yang didasari dengan duga-dugaan mengalahkan argumen yang pasti. Itu waqalul hamal sittatu asyhur. Paling sedikitnya masa hamil itu 6 bulan. Nah, dan paling banyaknya 4 tahun, kemudian seringnya 9 bulan. 9 bulan entah lebih dari 9 bulan berapa hari ataupun lebih dikit atau pas. Penting kebanyakannya, seringnya 9 bulan, mojol sudah bayi itu keluar. Wa yahrumu bil haid, dan diharamkan bagi orang yang haid. Haram bagi seorang yang haid, wan nifas, dan nifas. Itu sama niatu asya, 8 perkara. As-salat, salat. Haram. Haram, berdosa kalau seandainya orang lagi haid dia salat. Dosa. Haram. Haram itu dilakukan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Karena nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ninggalkan sholat itu lagi haid itu karena apa? Karena malas apa karena memang dia tidak sholatnya, walaupun tidak lagi haid juga dia tidak sholat. Ketika lagi haid dia tidak sholat, dapat pahala tak? Tidak. Ngapa dia tidak sholat? Memang tidak sholatnya, bukan karena nurut perintah Allah, bukan. Nah ini haram itu dapat pahala kalau memang kita meninggalkannya itu karena mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haram lagi haid salat. Dosa kalau lagi haid. Jadi ada pernah kita temu ada wong ya sudah rusak lah sebenarnya. Banyak gawe tak benarnya. Kemudian pengen nak benar, pengen hijrah, pengen taubat. Nah, akhirnya kita jalan pertamanya jangan dia muslim. Jalan pertamanya muslimah ini. Jangan ninggalkan salat dulu. Jangan tinggalkan salat. Akhirnya dia jawab, aku
Walaupun macam ini juga, solat tetap, solat terus aku. Lagi haid be aku tetap solat aja. Lagi berhalangan be aku tetap solat. Tidak boleh. Jangan kalau lagi haid tidak boleh tidak boleh solat. Haram solatnya. Justru kalau solat berdosa. Kalau lagi tidak haid, kalau tidak solat berdosa. Kalau solat ya harus. Itu bedanya. Tipis itu. Kalau haid dia tidak boleh solat. Kalau tidak haid dia harus solat. Tidak boleh dia tidak solat. Kemudian wassaum dan puasa. Solat ini termasuklah baik solat wajib ataupun solat sunnah. Atau fardu kifayah ataupun sunnah kifayah. Baik itu solat yang adaan ataupun qadaan. Baik itu yang semisal solat juga tidak boleh. Yang mirip dengan solat juga tidak boleh. Sujud syukur tidak boleh. Sujud tilawah tidak boleh. Khutbah Jumat dah kata Jumat. Tino khutbah Jumat. Lagi head khutbah Jumat dah kata. Tak boleh dia kaget dia baca Quran kan? Tak boleh. Enggak ada kata gitu ni. Kalaupun ada tak boleh. Itu semisal solat itu. Sujud syukur, sujud tilawah itu semisal dengan solat. Sama seperti solat. Wa qiraatul Quran dan membaca Al-Quran. Tak boleh bagi orang yang haid membaca Al-Quran. Tak boleh. Jadi kalau seandainya dia lagi haid, kemudian dia ni ustazah ni ngajar ngaji, tetap ngajar ngaji, jangan lebo. Ya, tunjuk baik pakai apa sergit ini. Bukan sergit apa? Apa namanya itu? Ya, apa? Gregis. Kan sergit. Gregis. Nah, itu apa? Lidi. Lidi, regis. Nah, lidi itu atau apa sekarang ni ada regis, bukannya regis pakai kayu regisnya kan. Kalau dulu ada kayu regisnya namanya. Ini namanya regis tapi terbuatnya dari plastik apa? Dari apa namanya itu? Ya, macam plastik beling-beling itu. Nah, dijual 2.000 harganya. Nah, pakai itu. Tak usahlah dibaca Al-Qurannya. Biarlah muridnya yang baca Quran. Biarlah budak yang ngaji Quran tadi, dia yang bacanya. Ketika bacanya salah, tinggal ha. Cek itu ke baik. Digepuk ni. Ulangi lagi. Salah lagi. Ulangi lagi. Salah lagi. Sampai budak tu tak tahu mana salahnya, tunjuk. Nah, ini nah salahnya. Tengok bagisnya apa? Bacanya apa? Jangan baca. Biarlah budak yang bacanya. Bacanya apa? Do, misalnya kan? Do. Nah, baca itu. Salah seandainya. Do, jingok. Bagis mana? Bawah apa ucuk? Bawah. Bacanya apa kalau bawah? Di. Baca di. Ya itu. Baca itu katanya. Jangan baca di, jangan. Baca itu. Pokoknya jangan disebutkan. Walaupun satu huruf daripada Al-Quran itu. Kecuali kalau nyebut dot misalnya. Dot, itu bukan Al-Qurannya. Kalau di, Al-Quran. Fil ardi misalnya. Fil khalaqas sama alladhi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ardi misal. Wa ma fil ardi. Nah, budak tadi macam misal wa ma fil ardo. Tengok. Masih juga. Tengok ini Nena. Tunjukin huruf dot itu. Tunjukin. Kemudian kalau seandainya masih juga dot. Kalau baris bawah apa dia bacanya? Dot. Kalau boleh nyebut dot itu. Tapi nyebut D-nya jangan. Kecuali kalau seandainya kita bukan niatnya baca Quran. Memang dot. Dot. Kalau baris fathah, baris pojok apa namanya? Do. Kalau baris bawah namanya di. Kalau baris depan namanya du. Nah, ini baris mana nih? Baris bawah Ustazah. Bacanya apa? Di. Baca di. Baca. Alladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ardi. Salat contoh kan. Kemudian juga misal apa? Ngapal Quran.
Zina perempuan yang hafal Quran. Mana dia lagi datang waktunya haid, ya tak boleh dia ngaji, tak boleh. Dia baca Quran, tak boleh. Tak apa? Tak boleh. Mana kalau dia ngulang hafalannya? Kalau dia ngulang hafalannya, jangan bersuara. Yang namanya maco itu kalau ada suara. Kalau tidak ada suaranya, bukan baca. Namanya apa? Qomat kamid. Kalau bahasa Arabnya itu hamas. Hamas. Ha, mim, sin. Hamas. Kalau yang tidak boleh itu qiraah, tidak boleh. Qiraah itu ada suaranya. Kalau ketik suara bukan qiraah namanya. Hamas. Nah, di situ be. Nah, ketik suaranya. Kalau seandainya perempuan haid yang ngapal Quran. Kalau baca wirid, tak apa-apa baca wirid. Wirid kan dalamnya ada Al-Quran, tapi wirid tak apa-apa. Rotibul Haddad misal. Di situ di dalam Rotibul Haddad ada ayat kursinya. Oh ini ayat Quran ini. Ada apa akhir daripada surat Al-Baqarah. Ini ayat Quran. Tak apa-apa baca itu. Karena itu dia baca wirid bukan baca Quran. Kemudian wamasul mushaf dan menyentuh Al-Quran. Haram bagi perempuan yang lagi haid menyentuh Al-Quran. Begitu juga perempuan yang lagi nifas. Wa hamluhu dan membawanya. Menyentuh Quran tak boleh. Membawa Quran juga tak boleh juga. Berdosa, berdosa, haram. Dilakukan tak berdosa. Tak boleh. Wa dukhulul masjid dan masuk masjid. Ini banyak tak tahu ni. Banyak yang tak tahu masalah ini. Menyentuh Quran, bawa Quran, kemudian lagi masuk masjid. Perempuan yang lagi berhalangan tak boleh masuk masjid. Perempuan yang lagi berhalangan tak boleh menyentuh Al-Quran. Nyenggol ben aja ini tak boleh. Nah, kulitnya misalnya. Nah, Al-Quran misal tak boleh. Bawa ke sekolahan, lagi datang bulan yang mana boleh? Atau bawa ke pengajian. Oh di majlis taklim tu ada ngajinya. Disuruh oleh ustazah bawa ngaji, bawa sebelum majlis ngaji dulu atau sesudah majlis ngaji dulu. Ya kalau nak ngaji, nak majlis taklim lajulah. Majlis taklim di rumah ustazah tu. Lajulah ada lagi berhalangan juga tak masalah. Cuma kalian ngaji ada ngaji. Nah, wong bawa galo Quran ya sudah bawa bes seperti Al-Quran. Bawa kitab. Kenapa bawa? Bawa be buku-buku yang lain. Baca be. Ecaknya Quran, ecaknya bukan nak ngecai. Ya, tidak kelemahan. Daripada tak kelemahan, nah wong baca galo misalkan sudah bawa. Kalau apa namanya itu? Ada yang pernah kita tuh bawa syairnya, diwannya Imam Haddad. Bawanya. Baca be diwan Imam Haddad. Tak apa-apa. Buku tebal yang sama tebalnya sama Al-Quran. Tak jauhan lah. Tak ketahuan jadi kan. Oh, lagi datang bulan. Tak ketahuan. Kemudian juga masuk masjid. Nah, masuk masjid ini. Ini yang sering adanya kadang. Sering terjingok atau sering ya ada tanda-tanda aja. Ketika dua orang lanang betina naik motor kemudian mampir ke masjid, lanangnya be solat, betinanya tak solat. Tapi masuk ke masjid. Duduk di masjid tu nunggui. Ada dua kaum betina mampir ke masjid. Naik motor ataupun jalan. Nunggulah. Nah nunggunya di mana? Dalam masjid tu lah. Coba. Ngapalah dia tak solat? Padahal dia ni bareng. Dua kaum ni bareng keluarnya.
Kalau seandainya dia sholat duluan, sejadi. Cuma seringnya pasti kebanyakannya pasti apa istilahnya tuh dominannya tuh sama-sama belum sholat. Kemudian si kok nak sholat, si koknya lagi berhalangan, tidak boleh sholat. Cuma dia tidak tahu masuk masjid itu haram bagi orang yang lagi haid ataupun nifas. Dia masuk dalam masjid tersebut, duduk. Coba kalau kita tanya ini, tidak sholat? Tidak, lagi tidak sholat. Mana boleh masuk masjid? Haram masuk masjid. Atau lagi apa namanya itu lebaran, ngadakan acara di mana? Di masjid. Akad nikah di mana? Di masjid. Oh, hadir kalau tino-tinonya hadir juga. Lagi haid habis tak? Kira-kira sekeluarganya tu pasti hadir tak? Pasti hadir. Kalau orang lain hadir, keluarganya juga hadir juga. Bahkan terkadang pengantinnya juga hadir juga situ yang betinonya. Lagi haid habis tak? Pasti kita ngatakan tidak mungkin lah sebanyak perempuan ini, sebanyak ini nih, sekeluarga ini, tanggal ini lagi tak haid galau-galaunya. Pasti ada yang lagi haid. Bahkan pernah kita jengok, baru habis ngelahir ke, pasti nifas. Wah, ngajak anaknya. Melok juga pergi acara. Ya Allah, belum 40 hari. Ya, bisa jadi nifas itu udah nyampe 40 hari. Cuma kan kalau misalnya nengoknya, kebanyakannya perempuan itu nifasnya 40 hari. Nah, ini karena udah tahu tentang keharaman bagi orang yang lagi haid ataupun nifas. Yang tahunya itu tidak sholat baik, sudah. Wat tawaf dan tawaf tidak boleh. Nah, ini yang lagi haji ataupun umrah, carilah waktu-waktu yang dia tidak lagi haid ataupun lagi nifas. Cari. Kalau nifas lemaklah. Kalau haid, nah, carilah pergi umrah itu tanggal-tanggal yang tidak lagi haid. Ini kalau pernah kita tuh dapat. Jadi ongkos umrah pas-pasan umroh. Pas giliran nak tawaf, datang haid. Pas nak balik. Bukan tawaf umroh, bukan. Tawaf wada. Giliran nak tawaf wada, datang haid. Nah, tawaf wada ini kan kalau seandainya kita tidak ada tawaf wada, boleh tapi bayar dam. Nah, cak mana ini? Bayar dam sikok kambing. Duit pas-pasan. Bayar kambingnya macam mana? Nah, ini yang repot ini. Tidak terjawab akhirnya kita. Nah, tanyalah sama yang lebih pintar lagi. Sampai kita ngomong, kalau seandainya tidak mampu, tidak wajib pergi umroh. Jadi kata orang yang bertanya tadi, ini sudah kejadian, Beb. Sudah di Mekah sana uangnya. Sudah kejadian macam mana? Nah, wallahu alam. Tak tahu itu macam mana. Sampai sekarang juga wallahu alam. Kalau lagi cek itu. Wal wata, tawaf itu tak boleh. Cuma biasanya kadang sekarang ini uang ni seringnya itu makan obat penahan haid. Yang tadinya sebenarnya dia ni haid, waktunya akhirnya makan obat tak jadi haid. Ditahan. Penunda. Habisnya itu ngawur haidnya. Nah, itulah yang terjadinya istihadah yang pelajaran kita kemarin. Wal wata dan berhubungan badan. Lagi haid, tak boleh berhubungan badan. Lampu abang ini namanya. Lagi haid, tak boleh berjalan dulu. Lampu abang. Ada halangan, tak boleh berhubungan badan suami istri. Bukan suami istri boleh, Ustaz. Tak boleh sama sekali. Lagi haid ataupun tak lagi haid, tak boleh. Bukan suami istri bayang, tak boleh waktu lagi haid.
Yang lainnya boleh dah. Itu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri mengatakan kalau seandainya berhubungan badan di waktu haid, itulah galak terjadi muncul anak yang kalau lanang dia homo, kalau betina dia lesbi. Itu apa namanya itu? Kemungkinan katanya itu hasil hubungan dari yang di waktu yang diharamkan, tidak boleh. Muncullah anak itu. Bukan berarti kemunculan anak itu disebabkan karena maknya sama bapaknya waktu lagi haid. Dah. Berhubungan badan di waktu haid itu bisa memungkinkan lahirnya anak yang cak tadi itu. Bukan memastikan, bukan. Jadi kalau seandainya ada wong yang lesbi, betina lesbi, atau lanang yang gay, kita katakan itulah bapak kau tu dulu, coba kau tanya, mungkin bapak kau sama mak kau tu waktu lagi haid itu kali, berhubungan badan, dah mesti, dah mesti. Tapi itu jangan apa istilahnya tu, melakukan hubungan badan di waktu lagi haid. Walaupun sampai ada orang ngomong tu ada, wah lebih nikmat dibandingkan di hari-hari bukan haid. Itu syaitani itu, syaitani. Yang demen dengan larangan-larangan itu ya syaitani, iblisi itu. Yang lemah itu kata apa? Al-Imam Syafi'i yang lemah itu yang halal, itu yang lemah. Wal istimta' bima baina surrah war rukbah, dan menikmati badan istri antara pusat dan lutut, tak boleh juga. Berhubungan badan tak boleh. Menikmati antara pusat dan lutut juga tak boleh juga. Tak boleh juga itu. Antara pusat dan lutut, disentuh dengan nikmat apa? Menikmatinya itu dengan disentuh ataupun dicium ataupun pokoknya dinikmatilah. Dirabu-rabu, dikosok-kosok ataupun itu haram. Tapi di selain itu boleh. Pucuk pusat atau di bawah lutut boleh. Boleh. Itu keharaman bagi yang dalam keadaan haid. Cuma di sini tidak disebut ditolak. Cerai juga tidak boleh juga. Tidak disebut ditolak. Wal murur juga, melewati masjid tidak boleh juga. Apa? Bukan dukhul masjid. Wal lubus, menetap di masjid tidak boleh juga. Wa yahrumu 'alal junub wallahu ta'ala alam bisawab. Acara di mana itu? Mana acara? Sana. Kalau ada yang tanyakan, fadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau bertanya, apa hukum bagi laki-laki yang sedang dalam keadaan junub masuk masjid? Lalu yang kedua, apa hukum menggunakan misalnya KB berupa suntik atau pil? Nah, itu hukumnya gimana? Sekian. Salah junub itu sebenarnya kayak ke depan, ahad depan, insyaallah ada. Orang yang junub juga tidak boleh masuk masjid. Menetap di masjid tidak boleh. Menetapnya tidak boleh menetap di masjid. Tidak boleh bagi orang yang junub. Haram bagi dia menetap di masjid. Kemudian masalah KB, makan KB itu atau sontek KB, itu yang kita dapat dari pelajar juga, teman kita juga.
guru kita juga kita dapat belum dapat dari kitabnya, belum mana. Dapat dari ya, teman kita, guru kita, pelajar, muridnya Habib Zain bin Smin. Katakan kalau bersifatnya sementara boleh. Sifatnya sementara. Tapi kalau yang seterusnya tidak boleh. Artinya sifatnya sementara, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sementara bakal lanjut lagi, habis ini. Nah, kalau yang terus tidak bakal beranak lagi, itu tidak boleh. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, perkara mengenai kan ada sunnah dari perempuan itu menghadiri sholat id walaupun haid, Ustaz. Nah, jadi maksud menghadiri itu menghadiri dari kapan? Dari awal acara sampai setelah sholat, sampai setelah khutbah, atau pas kapan gitu? Baik di masjid ataupun di lapangan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, perempuan haid kan nggak boleh masuk masjid ataupun menetap di masjid. Apakah itu berlaku juga di musola atau langgar? Terima kasih, sekian. Seorang yang lagi haid itu disunahkan untuk dia menghadiri Id. Wallahu a'lam, tak tahu. Dapat dari mana dah sunnahnya? Yang pernah dengar ya? Yang kita tahu, seorang perempuan itu diharamkan untuk beribadah. Misalnya wuduk, tak boleh. Karena dia ibadah. Tak boleh dia. Dia solat, tak boleh. Karena dia ibadah. Dia mandi, tak boleh juga mandi sunnah. Karena itu ibadah. Tak boleh. Kecuali mandi hari Id. Mandi hari Id. Mandi hari Id. Ketika hari Id, nah dia mandi, disunnahkan. Disunnahkan di hari Id kita mandi. Sunnah. Atau walaupun perempuan yang dalam keadaan haid, tetap disunnahkan untuk dia mandi di hari Id tersebut. Nah, yang kita tahu itu. Kalau untuk apa? Menghadiri Id, wallahu alam ya, belum tahu kita. Nah, disunnahkan perempuan untuk menghadiri Id, wallahu alam. Cuma yang jelas yang kita tahu, ini. Zaman dulu dianjurkan perempuan itu untuk sholat berjamaah. Nah, zaman Nabi perempuan sholat berjamaah. Ketika Rasulullah SAW wafat, setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Aisyah melihat keadaan zaman itu. Ini kata Sayyidina Aisyah, kalau seandainya ini terjadi zaman Nabi SAW melihat keadaan perempuan ini, pasti Rasulullah akan melarang kalian untuk sholat berjamaah di masjid. Dia akan mencegah Rasulullah SAW. Itu Sayyidah Aisyah pernah ngomong. Apalagi sholat sunnah. Ini sholat yang wajib berjamaah. Ada juga sahabat mencegah istrinya. Istri untuk sholat berjamaah di masjid. Tak usahlah uji kakinya. Tak aman zaman sekarang ini. Tak bagus zaman sekarang ini. Bukan cak dulu lagi. Tak aman. Masih juga bini nak solat. Sudah lajulah. Akhirnya oleh laki nyamar, tutup gai. Pas bini berjalan, digawe kelah, dinakal ke. Di peluknya badan Tino tadi, kemudian adalah sesuatu yang jadi pembukaan untuk berjima, hubungan badan, dilakukannya. Tinggalkannya. Akhirnya bininya, ya aneh. Zaman sekarang tidak sama dengan zaman dulu. Di sana. Akhirnya tidak lagi. Itu diantara ada cerita. Nah, itu kalau masalah sunnahnya, wallahu alam ya. Dia menghadiri itu ya. Wallahu alam, kita belum tahu, belum pernah. Sehingga tak baca kita nak katakan macam mana kalau seandainya dia lagi haid, macam mana itu kan? Yang kita tahu mandi hari Idnya be. Mandi hari Id, bukan mandi untuk sholat Id, bukan. Mandi hari lebarannya.
Kemudian yang kedua tadi, kan nggak boleh menetap di masjid ataupun kan, masuk dalam masjid. Nah, apakah berlaku juga di musola musola. langgar? Musola bukan masjid. Langgar itu bukan masjid. Sehingga boleh dia perempuan yang lagi haid boleh. Yang lagi junub juga boleh juga. Kemudian juga iktikaf di musola, tak kata masjid yang ada. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ya. eh, niat pas kita kodok itu pas kita sholatnya, sholat berjamaah atau itu khusus untuk kita sholatnya, no? Niatnya, Niat apa? niat kodok sholat. Kodok sholat. Terus pertanyaan kedua, kalau wanita sedang haid, kalau bersalawat sama zikir cak subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah itu boleh atau tidak? Sekian, terima kasih. Niat mengkodok solat itu dah harus dengan niat mengkodok dah. Usalli fardhu zuhri. Kodokan atau nyebut kodokan atau tidak sama baik. Dia otomatis. Kalau seandainya misal dia salat zuhur jam 1. Usalli fardhu zuhri makmuman Allahu Akbar. Nah ini jadi salat zuhur hari ini. Jam 1 siang. Sudah salat zuhur belum? Belum. Berarti hari ini salat zuhur kau sudah. Kemudian dia salat lagi. Allahu Akbar. Salat zuhur lagi. Usalli fardhu zuhri imaman, jadi imam. Atau jadi makmum, usalli fardhu zuhri makmuman. Atau dewean, usalli fardhu zuhri Allahu Akbar. Tanpa dia menyebut qadaan, maka ini jadi otomatis qadaan. Karena dia sudah salat zuhur. Sudah jadi otomatis. Begitu juga kayak asarnya itu juga. Kalau dia belum salat asar, maka dia jadi salat asar hari itu. Kalau dia tidak menyebutkan qadaan. Sama baik sebenarnya. Kalau apa? Kalau seandainya jam 10 dia jam 10 pagi, sekarang ini misalnya dia salat zuhur, sholli fardhu zuhri, maka ini otomatis langsung jadi qada. Tidak mungkin dia sudah salat zuhur karena belum masuk waktu zuhur. Nah, itu kalau apa? Mengqada salat tadi. Kemudian yang kedua, Yang keduanya itu pas wanita sedang haid, boleh Baik. tak kita bersalawat Wanita sama lagi- zikir-zikir? wanita lagi yang sedang haid, zikir atau wirid boleh baik. Wirid itu apa? Wirid itu adalah zikir yang dibiasakan. Itu namanya wirid. Kalau seandainya zikir itu tidak biasa sama dia, maka itu bukan wirid, zikir baik. Kita salawat. Biasa kita salawat setiap pagi 10 kali. Maka itu jadi wiridnya. Ada uang dari segi bahasanya, dari segi bahasa wirid. Wah, setiap pagi itu adalah dia nyanyi. Setiap pagi dia nyanyi atau setiap pagi ngatai wong tu lah. Pasti. Wah, ini wirid dia ini nih. Kan apa artinya? Sesuatu yang sudah dibiasakannya, dikontinukannya. Nah, itu juga seperti misalnya zikir. Nah, zikir yang suatu yang sudah dibiasakannya, zikir tadi, itu jadinya wirid. Nah, jadi kalau zikir, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, atau salawat, atau zikir yang lainnya, yang bukan Al-Quran, tidak ada niat Al-Quran, ya, niatnya zikir, boleh bagi orang yang sudah dalam keadaan haid ataupun nifas. Al-Fatihah binti Syifa di Jubaidah binti Haji Abdul Razak. An Allah yashfi shifaan ajalan shifaan la yugadir saqaman.
ولا ألما، على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا الصالحون، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.